Sinagoga Nazaret asli dari zaman dulu, pasangannya baru juga masih. Tapi ukurannya ini semua sama. Lihat sinagoga di Kapernaum lebih besar. Dari ukuran sinagoga bisa dilihat di kota besar atau kecil. Yalah ya. Setelah Bapak Ibu, kalau tidak ikut di teman-teman, hari Selasa kita ke Jericho. Jericho ada bukit kemana bukit pencobaan. Yesus dicoba di sini. Sebelum Yesus dibaptis, di mana saya bawa kamu kasar Yahud. Kasar Yahud adalah tempat Tuhan Yesus dibaptis. Setelah dibaptis, dibawa Roh Kudus kepada Yesus. Dan dia membuat 40 hari 40 malam mencoba Iblis. Setelah pencobaan Kristus bangun di padang gunung itu maksudnya Jericho, Yesus kembali ke Nazaret. Betul? Lukas 4 ayat 16. Kita baca sekali lagi beberapa ayat. Dia datang ke Nazaret untuk tempat dia dikatakan dan berusaha sampai menarik tempat yang sepuluh ibadah. Lalu berdiri untuk membaca dan Yang berdiri di sini. Bagaimana kalau Yesus berdiri di sini? Lihat, persis ini tempat Yesus berdiri. Muka saya menghadap Yesus. Kapernaum 3 pintu karena sinagoga besar. Dan pintunya bahwa setiap orang yang baca firman Tuhan di dalam tempat ibadah atau sinagoga, mukanya harus menghadap Yesus. So dari begini, orang duduk begini, dan Yesus berdiri. Apa kita harus juga penasaran bagaimana Yesus disebut rabi? Karena biasa yang ajarkan adalah Lewi atau orang Farisi. Yesus bukan Lewi, bukan Farisi. Kita harus penasaran sama Yesus bagaimana dia disebut rabi. Saya sudah katakan, hanya 2 orang dalam firman Tuhan, mereka disebut seperti Yesus. Yesus yang pertama, yang kedua Melkisedek. Melkisedek adalah raja dari imam. Yesus adalah raja dari imam. Yesus masuk ke rumah atas keledai sebagai raja. Hosana bagian itu. Betul? Dan kemudian Bapak Ibu, Yesus disebut juga sebagai imam besar untuk selama-lamanya di buku kitab Ibrani. Buktinya mana? Yesus disebut rabi. Selalu diajarkan. Waktu dia di Nazaret dulu, diajarkan 3 kali seminggu di sini. 3 kali seminggu, hari Senin, hari Kamis, dan hari Syabat. Biasa karena orang yang belajar di Tuhan di dalam sinagoga 3 kali seminggu. Dan Yesus tahu bisa bahasa Ibrani. Ini artinya apa? Bukan seperti Kristus. Kalau kamu seperti ibu ini pintar firman Tuhan, walaupun dia belum belajar teologi, dia belum ikut masuk pelajaran atau psikolog teologi, tapi dia bisa naik mimbar dan dia bisa share firman Tuhan. Kenapa? Karena pengetahuan dia bagus sekali dengan firman Tuhan. Yahudi tidak boleh. Yahudi kalau kamu mau naik mimbar dan ajarkan, kamu harus dapat level dalam teologi. Artinya Yesus physically dia sudah belajar teologi. Di mana tradisinya gereja katakan di kota namanya Simpolis. Sampai kilometer jauh dari sini ada kota namanya Simpolis. Kita tidak tahu. Kali ini tidak jelas. Karena sampai umur 30 sama sekali belum disebutkan di dunia Yesus di kota Nazaret kecuali umur 12 karena ada acara banget dari Yesus. Itu ada. Jadi dari umur 12 sampai 30 kita tidak tahu Yesus sedang apa di Nazaret. Kalau tanya saya, Yesus main bola sama laki karena saatnya belum tiba. Tapi Yesus mulai ajarkan mereka dalam sinagoga. Kamu boleh ajarkan, tapi tidak boleh bersaksi. Kalau saya, jadi maksud saya, kamu boleh masuk ke sinagoga untuk ajarkan orang, tapi kamu tidak boleh bersaksi dengan Tuhan di luar karena umur sampai 30. Umur 30, Yesus mulai kesaksian dan ajaran. Di Matius pasal 14 firman Tuhan katakan Yesus ajarkan orang Yahudi di seluruh Galilea. Maksudnya seluruh Galilea termasuk sinagoga Galilea.
di bukit, di lembah, di sinagoga, di rumah, di mana-mana. So, jadi Yesus itu luar biasa karena dia naik mimbar ini walaupun dia bukan dari suku Yehuda, bukan dari suku Lewi, dia bukan orang Farisi, tapi karena dia sudah ceritanya terkenal di mana-mana, jadi dia mulai mengajarkan mereka dalam sinagoga. Dan satu kali dia masuk ini, dan dia mulai baca dari Yesaya pasal 5. Tapi di Yesaya katakan roh Tuhan ada padanya, betul? Yesus di sini dia katakan roh Tuhan ada padaku. Kemudian setelah dia membuat mereka marah dua alasan di sini. Yang pertama, mereka berdiri sebentar. Dia katakan apa? Roh Tuhan ada padanya. Dia adalah tunas yang disebut dalam Yesaya. Tapi mereka bisa tahan. Kenapa? Orang Yahudi menunggu Mesias. Dan Mesias itu dari bangsa Yahudi. Dan ini orang Yahudi. Maksudnya setelah mereka bangun, mereka duduk sekali lagi. Walaupun ini berat buat mereka untuk dengar Yesus itu adalah Mesias, tapi mereka masih bisa tahan. Apa yang membuat mereka marah besar? Waktu dia sebut dua orang dalam cerita di Lukas 4. Janda yang dari Sarfat dan Naaman orang Syria. Kenapa dua orang ini? Karena dua orang ini bukan Yahudi. Yesus berkata kepada mereka, rahmat Tuhan akan turun kepada segala bangsa. Mereka tidak mungkin Yahudi egois sekali. Tidak mungkin mereka terima rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan hanya untuk bangsa Yahudi. Ini bangsa yang sombong. Jadi waktu Yesus sebut nama janda dari Sarfat dan Naaman yang dari Syria, orang Syria, mereka tidak tahan. Stop. Mereka berdiri, maju ke Yesus. Yesus ditangkap oleh mereka. Pasti banyak orang di situ, mungkin ada 30 lagi, 25. Mereka membawa dia ke puncak gunung, baca ayat 29. Lukas 4:29. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan kemudian Keluar kota, ini ada arti. Nanti kita mengerti kenapa di gunung Precipis, kenapa bukan di dalam kota, kalau di luar kota. tempat kota itu terletak. So, tepi gunung yang tinggi, belum disebut namanya, hari ini namanya Precipis. Bagaimana kita tahu? Saya akan membuktikan di sana. Kalau mereka di gunung Precipis, bagus sekali gunung. Jadi mereka membawa Yesus ke gunung Precipis. Di Precipis ada puncak, ya. Dan sampai titik mereka mau menampar Yesus dari bukit. Dia turun antara mereka pergi tinggal di kota Kapernaum. Tidak kembali lagi ke sana. Jadi dari tempat ini Yesus ditolak. Sekarang kita mau bikin sesuatu yang luar biasa. Siapkan kamera untuk rekam dan kita minta volunteer. Jangan keras. Mr. Bo, maju ke sini sekarang. Tuhan, pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang turun kelepasan dari penjara untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung, untuk menunjukkan kepada mereka perhiasan kepala dan abu, minyak untuk pesta ganti kain kamu, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang bulan, supaya orang menyebutkan mereka mohon berbanding kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan karunia-Nya. Mereka akan membangun. Stop. Bukan ini alat. Bernama Beko.